Selamat datang di latihan shift. Tetapan penurunan titik beku molal air adalah 1,86 derajat Celcius per molal sebanyak 14,625 gram NaCl dengan Mr 58,5 dilarutkan dalam 250 gram air dan 40,4 gram CaBr2 suatu garam. Mr-nya 202 dilarutkan dalam 500 gram air. Kedua senyawa tersebut terionisasi sempurna dalam air. Itu berarti mereka adalah suatu elektrolit kuat, ya. Maka I-nya nanti sama dengan N. Perbandingan delta TF kedua reaktan tersebut adalah gimana? Oke, sekarang kita seperti biasa diketahui, ditanya dan dijawab. Oke, pertama-tama ya tadi ini ya yang perlu di highlight, kedua senyawa tersebut terionisasi secara sempurna, ya, yang berarti elektrolit kuatnya I sama dengan N. Nanti faktor Van Hoff itu sama dengan jumlah ionnya, ya. Oke, di sini jawabannya adalah perbandingan delta TF kedua reaktan tersebut, ya. Di sini jawabannya juga perbandingan, jadi kita nanti pakai perbandingan. Oke, diketahui ya di sini adalah KF-nya tadi ya 1,86, kemudian massa NaCl 14,625, Mr-nya 58,5, MrACl, massa pelarut NaCl-nya 250 gram, massa CaBr2-nya 40,4 gram, Mr CaBr2-nya 202, massa pelarut CaBr2-nya 500 gram. Ditanya adalah perbandingan delta TF kedua reaktan tersebut. Oke. Pertama-tama kita tulisin dulu reaksi ionisasinya, ya. Reaksi ionisasi dari NaCl adalah 1 garam, ya, garam dapur itu NaCl itu kan melepas menjadi Na plus Cl minus, ya. Sedangkan CaBr2 ini juga 1 garam, dia akan menjadi Ca2 plus, ya, plus 2Br min. Nah, ini mungkin nanti bisa silakan kalian review lagi terkait dengan materi di kelas 11, ya, terkait dengan hidrolisis garam, ya. Kenapa sih bisa jadi CaBr2, kenapa jadi NaCl gitu, ya. Kenapa seperti ini ionisasinya, silakan di review lagi karena ini terkait. Nah, di sini NaCl itu dia punya ionnya, ya, 1 ditambah 1 yaitu 2. Nah, berarti ini adalah I-nya, ya, sama dengan 2 atau I sama dengan N tadi, ya. Oke. Nah, kalau yang ini I sama dengan N-nya adalah ini 1, ya, tambah 2. Berarti 3. Oke, kita udah punya nih NaCl, N-nya 2, CaBr2, I-nya 3. Oke, setelah kita tulisin ionisasinya dan menentukan jumlah I sama dengan N-nya, kita lanjut ke perbandingan rumusnya. Nah, jadi karena kita mau cari nilai perbandingannya, ya, kita tulis dulu delta TF dari si NaCl, ya, itu per delta TF si CaBr2, ya, karena tadi kita pengen tahu perbandingannya. Nah, rumus dari delta TF NaCl itu kan Kf dikali M dikali I, ya. Yang delta TF CaBr itu juga sama, ya. Nah, di sini yang perlu kalian highlight, kalian tidak perlu mencari atau memperhitungkan nilai Kf-nya karena di sini sama-sama pelarutnya air dan kita juga mau cari nilai perbandingannya, ya, supaya lebih simpel. Kf-nya ini tidak kita ikut sertakan, ya, atau ini bisa nanti kakak coret, ya. Jadi Kf-nya karena mereka sama, ya,
harganya jadi yang gak ngaruh, jadi kita coret aja, cukup fokus ke si ini aja nih ya, M sama I nya aja ya, mesti M dan I nya aja yang bawah. Nah sebenarnya kan ya itu ya, I nya itu ya NaCl dan CaBr2 itu kan merupakan elektrolit kuat, maka nanti I nya sama dengan N ya. Sebenarnya kalau ditanya apakah non elektrolit itu dia itu nggak punya I, dia punya I ya, tapi I nya cuma harga I nya itu sama dengan 1 ya, artinya berapapun dikali 1 akan jadi angka yang dikali tadi gitu ya. Jadi kadang tidak kita tuliskan atau tidak kita kalikan dengan I, karena I nya sama dengan 1 kalau dia non elektrolit, tapi kalau yang elektrolit kuat I nya tergantung jumlah ionnya gitu ya. Oke, bisa dipahami ya sampai situ ya. Nah sekarang kita masukin ya, molalitas itu kan massa per mr ya, dibagi massa per mr dikali 1000 per massa pelarutnya. Tadi dikali I nya, si NaCl itu kan I nya 2. Terus kalau yang si CaBr2 tadi kan 40,4 per 202 dikali 1000, massa pelarutnya 500 dikali faktor Panhoff-nya 3. Nah, oke, coba lihat di sini dulu. 14,625 dibagi 58,5 dikali 1000 per 250. Nah, ini kita bisa cerut-cerut ya. Cerut-cerut tinggal 100 per 25. 100 dibagi 25 itu 4 gitu ya. Terus yang di bawah nih, ini juga cerut-cerut 10 bagi 5 2. Terus masih ada yang bisa kita cerut ya. Ini 14,625 kita ubah jadi 146,25 per 58,5. Nah ini jadinya adalah kalau kita bagi 2 ya, bagi 58,5 itu adalah 2,5. Nah begitu pula, nah jangan lupa ya tadi yang 14,625 ini diubah jadi 146 atau 146 kali 146,25 kali 10 pangkat min 1. Min satunya jangan lupa maksudnya itu. Ini kan dicerut sisa 2,5 ya. Terus tadi di sini ada 4, terus di sini ada 2. Terus yang ini juga kita ubah nih ya. Jadi 404 kali 10 pangkat min 1 dibagi 202. Jadinya adalah 2 kali 10 pangkat min 1 kali 2 dari di sini ya, kali 3. Nah udah gitu tinggal kita tulisin hasilnya ya, pembagiannya. Jadinya 2,5 dikali 10 pangkat min 1 kali 4 kali 2. Yang di bawahnya dibagi 2 kali 10 pangkat min 1 dikali 2 dikali 3. Nah 2 ini kan sama ya, kita coret. Jadinya 2,5 kali 10 pangkat min 1 kali 4, yaitu 10 kali 10 pangkat min 1 ya, dibagi 2 kali 3 itu 6 kali 10 pangkat min 1. Nah ini kan bisa kita kecilin ya, bagi 2. 10 bagi 2 5, 6 bagi 2 3. Nah ini kan 10 pangkat min 1 nya tulis. Nah ini naik ke atas ya karena udah dibagi, jadi 10 pangkat 1. Nah ini bisa saling menghabiskan, saling cerut ya, jadinya 5:3. Jadi perbandingan delta TFHCl dibanding delta TFCaBr itu 5:3. Jadi jawabannya yang mana ya? 5:3 berarti jawabannya yang B ya, 5:3. Stay fokus ya teman-teman semua. Bagi yang suka sama video ini, tolong bantu like ya, dan juga komen. Bagi teman-teman yang belum subscribe, tolong bantu subscribe dulu ya. Terima kasih.